Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari untuk pasal yang ketiga dari kitab 1 Raja-Raja. Kita akan melihat pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saudara. Ayat 4 dan ayat yang kelima sama-sama kita baca dua ayat ini. 1, 2, 3. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Gibeon itu Tuhan pada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, kalau saya melihat, ya ibu saudara, kalau saya melihat dan mempelajari Alkitab firman Tuhan, maka selalu ada kejadian yang sama. Ada kejadian yang sama terjadi ketika ada seseorang yang membangun mezbah. Selalu ada kejadian yang sama, kejadian yang spektakuler kah, kejadian yang hebat kah, kejadian yang luar biasa kah, selalu ada, saudara. Ya. Kalau saudara memperhatikan, selalu ada ketika Elia mempersembahkan korban bakaran, api turun dari langit. Ya. Ketika Abraham ingin membangun mezbah dan mempersembahkan anaknya Ishak, anaknya yang tunggal, terjadi sesuatu, saudara. Tuhan menampakkan diri, ada malaikat Tuhan, lalu kemudian Tuhan menyediakan domba, anak domba, saudara, pengganti daripada Ishak. Ada juga bagaimana Allah berjanji untuk memberkati Abraham di saat itu, saudara. Dan sama, saudara, dalam kejadian ini juga, dalam peristiwa ini juga sama. Salomo mempersembahkan korban di Gibeon, 1000 korban, katanya saudaraku, 1000 korban bakaran yang dia akan persembahkan kepada Tuhan. Dan setelah dia persembahkan itu, ada juga hal yang spektakuler. Bagaimana ayat yang kelima ini muncul. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi saudara, urutannya apa? Selalu sama kejadiannya, selalu ada sesuatu yang terjadi, selalu ada sesuatu yang terjadi. Ketika ada seseorang yang membangun mezbah, lalu kemudian ada orang yang mempersembahkan korban bakaran di atasnya, ada sesuatu yang terjadi. Selalu ada, selalu, tidak bisa tidak, selalu ada. Ya saudara, ini yang kita harus perhatikan. Artinya, kalau kita juga ingin mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, maka ini jadi caranya. Ini yang Tuhan minta sama kita, bangun mezbah dan lakukan sesuatu di atas mezbah. Ya, buat sesuatu di atas mezbah itu, persembahkan sesuatu yang terbaik di atas mezbah. Maka itu yang akan kita alami juga. Ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang luar biasa. Sudah. Urutannya sama, saudara. Kejadiannya sama, walaupun beda, ya, tetapi selalu itu yang terjadi. Elia bangun mezbah, taruh korban di atasnya, api turun dari langit. Ada kejadian spektakuler. Ya. Yang tadi saya katakan, Abraham, saudaraku, Abraham membangun mezbah dan dia hendak mempersembahkan anaknya, tetapi di situ terjadi sesuatu. Di sana Allah pertama kali menampilkan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Jireh. Ya saudara, di sini juga kita melihat bagaimana waktu Salomo mempersembahkan 1000 korban, lalu Tuhan bilang sama Salomo, Tuhan bertanya sama Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepada. Ternyata yang saya lihat sama, persembahan itu menarik perhatian Tuhan. Persembahan itu menarik perhatian Tuhan. Persembahan itu memalingkan wajah Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan lagi perhatiannya kemana, ya saudara. Tapi ketika ada orang yang mempersembahkan korban, dia berpaling kepada kita. Dia matanya diarahkan kepada kita. Ini saudara, suka atau tidak, tetapi firman ini buat kita semua juga. Kadang-kala kita begitu takut ketika kita bicara tentang persembahan, tentang korban, ya saudara. Saya juga tidak terlalu suka untuk sampaikan.
Tetapi mau tidak mau kita harus dengar firman ini. Kenapa? Karena sebetulnya disinilah titik terobosan itu terjadi. Bisa bilang amin, saudara. Disinilah kemudian ada hal yang luar biasa terjadi. Ya saudara, disinilah kemudian saudara, selalu terjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang spektakuler. Setelah peristiwa Mezbah, selalu ada peristiwa yang spektakuler. Kita seringkali begitu tidak suka dengan tema yang seperti ini, dengan firman yang seperti itu. Tapi ya ini saudara, ini yang Tuhan buat, ini yang Tuhan lakukan. Ketika ada seseorang yang bangun mezbah dan mempersembahkan korban persembahan di atas, ada sesuatu yang selalu Tuhan buat, yang Tuhan selalu buat. Hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang tidak lazim. Saya alami terobosan-terobosan hidup dalam hidup saya. Kalau saya renungkan, dimulai dari hal-hal seperti itu. Dimulai dari hal-hal di mana Tuhan tantang saya untuk bangun mezbah dan mempersembahkan korban di atas. Ini sudah. Jangan tolak firman ini, jangan anti sama firman ini. Kalau saudara belum bisa terima firman ini jadi sebuah kebenaran, renungkan firman ini dan berdoa supaya Tuhan mampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena ada terlalu banyak anak-anak Tuhan belum apa-apa sudah tolak firman ini. Tapi terobosannya mau, tapi mujizatnya mau. Saya kurang nyaman sebetulnya untuk sampaikan hal-hal seperti ini. Karena seringkali ada banyak pikiran-pikiran yang kemudian bermunculan. Tapi saya harus sampaikan juga. Saya alami banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Ya, banyak hal sih penyebab. Tapi salah satunya ketika Tuhan tantang saya untuk melakukan sesuatu. Ketika Tuhan uji saya untuk melakukan sesuatu. Di situ saya berani tidak. Di situ saya menahan-nahan atau tidak. Atau saya menyerahkan. Tolong kita Bapak Ibu Saudara, karena seringkali disinilah Tuhan mau melihat seperti apa cinta kita. Kenapa? Karena persembahan itu bicara tentang besar dan kecilnya cinta seseorang. Bisa dilihat dari bagaimana dia berani melakukan sesuatu kepada Tuhan. Ini bagian yang pertama kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua kita akan lihat pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Ayat 25 sampai 28, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Yang pertama kita melihat begini saudara, tantangan itu selalu mendatangkan kemuliaan. Ada amin? Ada amin? Tantangan itu selalu mendatangkan kemuliaan. Karena kalau saya melihat tantangan itu datang di ayat-ayat ini kepada Salomo, ya. Dia minta hikmat Tuhan, lalu kemudian Tuhan kasih hikmat sama dia. Tapi kemudian setelah itu ayat selanjutnya berbicara tentang tantangan. Ada dua orang yang datang. Ini yang pertama yang kita lihat dari kisah ini. Ada dua wanita yang datang dan dia harus memutuskan mana yang benar, seperti apa tindakan yang benar, keputusan yang seperti apa yang dia. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang membingungkan.
Itulah sebabnya saya katakan tantangan itu mendatangkan kemuliaan. Setelah tantangan itu datang, setelah dia bisa menyelesaikan tantangan itu, di sini kemudian ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Lewat peristiwa ini, saudaraku, dua wanita yang datang memperebutkan seorang anak, lewat peristiwa itu Salomo dimuliakan sama Tuhan. Percayalah saudaraku, tantangan yang kita hadapi itu menaikkan kelas kita, menaikkan level kita. Saya bilang amin, saudara. Tantangan itu menaikkan level kita. Kita seringkali lari dari tantangan, kita selalu menghindar dari tantangan. Saya tidak bilang kejar tantangan, cari tantangan, tidak. Tapi saya percaya ada waktu-waktu di mana ada waktu-waktu damai yang dalam hidup kita. Tapi ada waktu-waktu di mana kita ada dalam tantangan-tantangan. Kita juga tidak boleh cari tantangan. Tetapi saya percaya dalam hidup kita ada waktu-waktu di mana Tuhan hadirkan tantangan itu. Ya, masalah itu, pergumulan itu dalam hidup kita. Saya percaya, saudara. Ada masa-masa damai yang kita alami. Tapi ada masa-masa di mana, aduh, kayaknya tantangan itu datang dan sulit gitu. Tantangan itu bisa membuat kita naik, tapi tantangan itu juga bisa membuat kita turun. Kalau saat itu saudaraku Salomo salah dalam memutuskan, hancur dia. Kepercayaan rakyat turun. Tapi bukankah kita menghadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan? Ada amin, saudara. Bukankah ketika saudara bergumul menghadapi tantangan, saudara menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara? Saya percaya, maka saya dan saudara pasti menang menghadapi tantangan-tantangan itu. Dan ketika kita bisa memenangkan tantangan-tantangan itu, maka itu yang terjadi. Ya, kita semakin dipermuliakan. Ya, kita semakin dipermuliakan, saudara. Dan hal yang lain lagi dari kisah ini adalah ini yang selama ini jadi berkat buat saya, saudara. Kisah ini sangat memberkati saya dan sangat membentuk hidup saya sebetulnya. Dalam pelayanan, dalam apapun juga, saudaraku, cerita ini, kisah ini sangat memberkati saya, sangat berpengaruh sekali dalam hidup saya. Bagaimana ada dua wanita yang katanya bersahabat, punya dua anak sama-sama, tapi kemudian yang satu ketika dia tidur, dia menindihi anaknya sendiri dan anaknya ini mati. Ketika dia bangun, anaknya sudah mati dan dia putar otak bagaimana caranya dia tukar anaknya yang mati ini, dia taruh di sahabatnya, dan anaknya sahabatnya ditaruh di samping. Lalu kemudian terjadilah keributan. Kenapa? Karena ibu yang memiliki anak yang hidup ini tahu bahwa ini bukan anaknya, yang mati ini bukan anaknya. Anaknya itu yang hidup. Lalu kemudian mereka pergi kepada raja untuk minta keadilan. Saudara, raja dengan santainya, dengan gampangnya dia bilang begini, minta pedang, ambilkan aku pedang. Ya. Ambilkan aku pedang, biar aku belah anak ini jadi dua. Disitulah baru ketahuan. Disitulah baru ketahuan mana ibu yang asli, mana ibu yang palsu. Saudara, ketika Salomo mau angkat pedang ini dan belah anak ini jadi dua, saudara. Ya, si ibu yang anaknya ini hidup, saudara, dia bilang, jangan raja, jangan. Berikan anak itu kepada ibu. Biarkan anak ini hidup. Jangan biarkan anak ini mati. Ini kisah hebat. Ini cerita hebat sekali. Ketika ibu yang anaknya mati ini bilang, udah penggal aja, udah penggal aja. Ibu yang hidup, jangan Tuhan. Jangan dipenggal. Biar anak itu diberikan kepada dia. Seperti bilang begini, itu memang anakku ya, tapi biarkan dia hidup. Dia tahu ketika dia menyerahkan anaknya itu, dia pasti hidup menderita.
Dia pasti akan menjalani hari-harinya dengan air mata yang tidak pernah berkesudahan sampai mati. Karena di matanya, di depan matanya, anaknya itu diambil paksa, direbut paksa. Gak apa-apa. Ini yang saya katakan menyerahkan hak. Tidak mempertahankan hak. Tidak gampang sudah. Mempertahankan hak, kehilangan hak. Tetapi menyerahkan hak, dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ibu yang anaknya ini hidup menyerahkan haknya. Hak anak, hak ibu ini adalah memiliki anak. Kenapa? Mau dites, mau diapain, ini anaknya hidup. Tapi dia bilang, jangan Tuhan, kalau itu harus dibelah, jangan. Si ibu yang palsu ini bilang, nggak apa-apa, bunuh aja. Bagi dua aja, belah. Kalau dibelah, kalau sama-sama, kita seringkali mempertahankan hak. Ya, kita sama-sama mempertahankan hak. Sampai pada akhirnya kita dapat, yang kita dapat itu bukan sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati, bangkai. Kalau anak itu dibelah, si ibu yang asli ini hanya dapatkan bangkai. Tapi karena dia berani menyerahkan haknya, dia bilang, serahkan anaknya, biarkan anak itu hidup. Maka apa saudara? Salomo tahu ini anak daripada ibu ini diberikan, dia dapatkan hak. Ketika apa? Ketika dia berani menyerahkan hak. Kalau saudara melihat salib, cerita kisah tentang salib itu bicara tentang menyerahkan hak. Ternyata kekristenan mengajar kepada saya dan saudara bukan untuk mempertahankan hak, tetapi menyerahkan hak. Kalau Yesus pada peristiwa salib dia mempertahankan hak, wah, nggak terjadi kematian. Yang terjadi kematian orang-orang. Tentara-tentara Romawi, saudaraku, itu mati. Orang-orang yang menghujat mati. Kalau dia mempertahankan hak. Makanya apa? Dia menyerahkan haknya. Dan dia mendapatkan haknya. Dia tidak kehilangan. Berapa banyak kali kita rebut-rebutan hak, kita rebut-rebutan sama. Makanya firman Tuhan datang lagi sama saya, sama saudara. Ya mungkin saudara pernah dengar saya berkhotbah, tapi baik untuk kita diingatkan ulang. Karena dengan berjalannya waktu, saudaraku, seringkali kita sudah lupa dengan firman-firman yang seperti ini. Saya juga sudah lupa. Sampai, aduh, gotot-gototan, ngotot-ngototan, ribut-ributan. Untuk apa? Mempertahankan. Sampai kita bilang seperti ibu itu. Udah hancur sama-sama hancur. Rusak sama-sama rusak. Tuhan mau tuh saudara, ternyata Tuhan suka kalau kita punya hati seperti ibu ini. Ada amin saudara. Tuhan mau. Tuhan mau melihat dalam diri kita punya hati seperti ibu yang asli. Ibu yang anaknya hidup. Dia berani menyerahkan, ambil aja. Dia sampaikan itu dengan kata-kata yang perih, saudara. Satu sisi ada rasa emosi. Anaknya diaku sama orang lain. Dan orang itu adalah sahabatnya sendiri. Sahabatnya sendiri yang bawa dia ke pengadilan di depan raja. Bikin susah, yang tadinya baik-baik, sakit hati. Sudah sakit hati karena dihianati, saudara. Yang kedua apa? Anaknya mau diambil.
Anaknya diaku, anaknya mau direbut, anaknya mau dirampas dari tangannya. Dia lagi tidur enak-enak, saudara. Dia lagi tidur enak-enak. Ibu ini yang salah, tidur. Ya saudara, kayak apa? Sampai anak ditindihin, ya saudara. Dia lagi tidur, bangun-bangun dia nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu dia lihat ada sesuatu yang sudah janggal terjadi. Mungkin kita ngalamin itu. Kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada sesuatu kejadian di mana kok saya yang dipersalahkan, kok saudara yang dipersalahkan, kok ada sesuatu yang tiba-tiba sudah diambil alih. Kaget, syok, emosi. Tapi kembali pada firman ini, saudara. Kembali pada sikap daripada si ibu ini. Adakah kita berani tampil seperti ini, saudara? Ketika gejolak emosi, gejolak perasaan begitu luar biasa berkecamuk dalam diri kita. Tapi di situ kemudian ketika diperhadapkannya pilihan mati dan hidup, dia bilang begini, ambil aja. Ambil, berikan anak ini kepada ibu. Jangan bunuh anak. Dia pasti menderita, tapi enggak. Tuhan tuh Allah yang adil, maha adil, hakim yang adil. Ada amin, saudara. Ingat, Allah kita itu, Tuhan kita itu Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Dia tahu, saudara. Dia tahu menilai, dia tahu memeriksa semuanya. Tapi berapa banyak kali, saudara, kita pada akhirnya dapetin, kita benar. Si ibu ini benar. Tapi ketika ibu ini bilang begini, ya udah, terserah. Udah terserah. Kan kamu minta dibelah, sok terserah. Sok. Apa yang dia dapat? Bangkai juga. Ibu yang salah dapat bangkai, ibu yang benar juga dapat bangkai. Dapat mayat. Berapa banyak kali ketika kita tidak bisa menguasai diri kita. Saya juga, ya, kita merasa ini haknya saya, dan kita mempertahankan haknya kita begitu kuat, begitu luar biasa. Sampai pada akhirnya apa? Ya itu yang kita dapatkan adalah kematian. Tolong kita ya saudara. Ini yang sangat memberkati saya. Tapi kadang saya lupa dengan firman ini. Sampai pada akhirnya ya ini sikap yang salah yang kemudian muncul. Sikap yang salah, sikap yang keliru yang kemudian yang saya tampilkan di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Sampai pada akhirnya apa yang saya dapat? Apa yang saudara dapat? Cuman bangkai. Ya, hanya kerugian besar. Kita nggak dapat sesuatu. Kita nggak dapat pembelaan Tuhan. Tolong kita ya saudara, supaya firman ini boleh mengingatkan kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan yang seperti ini. Ya, menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kita yang benar disalahin. Ya, kita yang jujur malah difitnah. Sudah, ya sudah, ya. Bukankah ada Tuhan yang adil, hakim yang adil, yang menghakimi segala sesuatu. Dan satu saat saya percaya kebenaran itu pasti muncul. Sudah ada amin, saudara. Kebenaran itu pasti terbukti. Tidak mungkin kebenaran itu gak usah dimuncul-munculin. Kenapa? Karena kebenaran itu akan muncul dengan sendiri. Walaupun dia tidak cepat, tetapi dia pasti muncul. Kita diingatkan bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Berapa banyak sikap-sikap kita, sikap-sikap yang salah. Ketika saya jadi hamba Tuhan, tapi sikapnya sikap yang salah. Emosi yang jadi ininya, yang menguasai. Sampai itu saudara, kita nggak dapat apa-apa.
kita dapat nol besar. Kita dapat zone, kita bukan dapat berkat. Kita bukan dapat sesuatu yang hidup, hadir lagi dalam itu. Tapi yang kita dapatkan hanya kematian. Kematian. Kematian di mana-mana. Kalau kita bersikap seperti ini, maka roh kematian yang hadir. Ya. Kalau ini dibiarkan, maka dia dapatkan bangkai. Dia dapat cuma bangkai. Anak yang dibelah jadi dua itu bangkai. Dia dapat apa bangganya? Apa kebanggaannya? Cuma bikin susah. Ya, bangkai pada akhirnya apa? Toh dikubur. Mau dibiarkan, taruh di ruang, taruh di rumah, nggak ada yang bisa dinikmati. Ditatap juga, dilihat juga nggak bisa. Diapain lagi? Dicium juga udah nggak enak. Bau, hanya merusak. Berapa banyak emosi kita, sikap kita yang tidak terkendali, yang tidak menurut sama firman Tuhan, sampai membuat kita sendiri susah. Ya, kalau bilang menang, nggak ada menangnya, malah kita kalah. Ya, menang apanya? Kita bilang dia udah seri, ya. Kamu dapat setengah, saya dapat setengah. Enggak. Buat dia memang pantas kalah, tapi sebetulnya buat saya dan saudara nggak pantas kalah. Sebetulnya kalau bilang kekalahan, kita lebih kalah besar daripada orang ini. Kalau ibu ini akhirnya biarin ini anaknya dipenggal, ibu yang punya anak ini lebih kalah daripada ibu ini. Menurut saudara betul nggak saudara? Iya. Anaknya mati. Kekalahan daripada ibu asli ini lebih besar jauh berkali-kali lipat, tidak terhitung buat saya. Kenapa? Anaknya yang harusnya hidup mati, sekarang dia dapat bangkai. Orang itu dapat bangkai, tapi kekalahannya jauh lebih besar daripada ibu yang palsu. Ibu yang palsu memang tidak punya hak. Kita tuh punya hak. Dan hak kita akhirnya hilang hanya karena apa? Hanya karena sikap yang tidak bisa kita kendalikan. Hak yang seharusnya kita dapatkan itu hilang. Kalahnya kita dengan orang itu bukan 1:1, 1:2. Aduh, berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Tapi lihat, ketika ibu ini berani melepaskan hak, anaknya didapat lagi, kembali dalam pelukannya dia. Amin, saudara. Kembali dalam pelukan. Tuhan lagi cari orang-orang seperti ini. Ya. Tuhan cari itu ada dalam hati saya, dalam hidup saya, ada dalam hidup saudara. Kira Tuhan menemukan itu, saudara. Ya. Kita bukan jadi orang yang dikuasai sama emosi, sama ego, yang sampai lupa semuanya. Karena kita ngerasa disolimi, udah solimi lagi. Karena kita dicurang, kita curang lagi. Jadi nggak ada benarnya. Ya, itu Tuhan jadi bingung mana yang Tuhan harus bela. Dan Tuhan bilang begini, nggak ada yang perlu dibela. Nggak ada yang perlu dibela. Tapi kalau kita bersikap benar, Tuhan akan bilang ini orang harus dibela. Dan biarlah kita bersikap dengan benar, saudara. Sampai pada akhirnya Tuhan tidak bisa harus bela saya dan saudara. Ada amin, saudara. Mari kita menyembah Tuhan.